sama laki orang, model hotel jadi mobil. Pernikahan itu seperti menyatukan dua roti menjadi satu. Butuh mentega untuk menyatukannya. Yang namanya mentega ya bisa habis. Akan tetapi selalu ada cara. Tapi tidak untuk pernikahan Ayu dan Broto. Satu sisi rotinya sudah berjamur. Sebuah film berjudul Selesai, karya dari Tompi, yang diperankan oleh Gading Martin sebagai Broto, Ariel Tatum sebagai Ayu, dan Anya Geraldine sebagai Anya. Oh iya, Broto tidak sempat sarapan di rumah karena ada meeting pagi yang mendadak. Dia meminjamkan mobil Ayu karena mobilnya tidak tahu di mana kuncinya disimpan. Broto pamit, dia pun tidak lupa mencium istrinya. Ini adalah Yani, pembantu baru Ayu dan Broto, yang bawel dan selalu update status di media sosial. Tolong tas golf saya masukin ke mobil. siap Pak. Setelah pulang dari pasar, Yani melihat wajah Ayu yang terlihat tidak semangat, kemudian menawarinya makanan. Ayu menolak dan bertanya tentang kekasihnya Yani. Ayu pun mendoakan semoga kalau nanti mereka menikah, suamimu menjadi lelaki yang setia. Dia hanya fokus padamu dan tidak tergoda dengan wanita yang ada di luar sana. Kemudian Ayu pergi, dan setelah beberapa waktu, dia pulang dan Broto pun sudah ada di rumah. Ayu mendekati Broto, melemparkan sebuah celana dalam wanita sambil berkata, "Kalau ngawe ya jangan di mobil, sewa tuh apartemen." Broto mencoba menenangkan Ayu, mengatakan kalau celana itu adalah sampel dari gudang. Tentu saja Ayu tidak percaya. Dia meminta Broto membaca tulisan yang ada di celana itu. Baca. Anya. Broto melihat dan kembali mengenang saat berbagi cinta dan kehangatan bersama Anya di bangku belakang mobilnya. Ayu akan pergi dengan membawa koper pakaiannya. Broto menahan dan meminta maaf serta ingin Ayu mendengarkan penjelasannya. Broto telah 3 kali berselingkuh yang membuat Ayu sakit hati. Dia mengatakan kalau dia tidak mencintai Broto lagi. Dia bertahan hanya karena cintanya kepada mama Broto. Ayu duduk di bangku sambil menangis. Dia terkenang saat memberikan surprise ulang tahun untuk ibu mertuanya. Dia mengatakan kepada Broto, kalau memang Anya yang dia cari, silakan saja, asal jangan menyakiti perasaan ibu. Happy birthday ibu. Dan di pintu masuk, ibu sudah datang. Surprise ucapannya, kemudian memeluk Ayu, dan beliau pun menanyakan kenapa rumah berantakan. Gak apa-apa, ntar lagi akan dibersihkan. Hanya itu jawab Broto. Ayu memberikan secangkir teh untuk ibu. Keadaan kaku. Ayu hanya duduk diam mendengarkan ibu yang mengeluh, mendengar berita tentang virus yang menyebar dan kematian di mana-mana. Sedangkan Broto berdiri di dekat jendela. Kemudian Ayu minta izin untuk mengatakan sesuatu. Penuh keraguan sambil menatap mata ibu. Ayu hanya mengatakan, "Kelas membatik kita minggu depan di-cancel aja ya Bu." "Ya gak apa-apa," jawab ibu. Kemudian Ayu pergi untuk membereskan kamar. Broto pun ingin menyusul dan ibu berkata kalau dia senang Ayu dan Broto akur. Kapan ibu diberikan cucu? Teman-teman ibu semuanya sudah banyak cucunya. "Iya sabar ya Bu, doakan aja," jawab Broto. Setelah ibu beristirahat di kamarnya, Broto mengatakan kepada Ayu, kalau semua ini bukan kebetulan, tapi ini bertanda dari Tuhan agar kita tidak cerai. Maka ibu datang secara tiba-tiba dan akan tinggal di sini selama lockdown. Dan lockdown itu tidak 1 atau 2 hari. "Apa?" jawab Ayu. "Pertanda dari Tuhan. Kamu sholat Jumat 1 kali setahun dan berhubungan dengan selingkuhanmu. Kau juga tak ingat Tuhan?" Masuk ke kamar, Ayu memberikan bantal dan meminta Broto dalam waktu 3 hari ini harus bisa memulangkan ibu ke rumahnya. Setelah itu, dia akan pergi. Itu kamu pulangin ibu. Aku pergi. Yani datang mengatakan kalau dia tidak bisa ke pasar, karena sekarang rumah disegel dan semua warga harus tetap tinggal di rumah. Broto duduk mendapatkan pesan dari Anya, meminta agar teleponnya diangkat
dan minta dijemput. Dia takut sendirian di apartemen. Mereka kemudian teleponan. Broto meminta agar Anya tetap di apartemennya karena di rumahnya keadaan sedang ribet. Ada ibu yang datang, tapi Anya merengek ketakutan, takut virus masuk ke kamarnya. Untuk menyenangkan hati Anya, mereka pun video callan. Broto ngedance, membuka satu persatu pakaiannya, dan Anya hanya tertawa bersemangat melihat itu. Di tempat lain, Bambang kekasih Yani datang melepas kerinduan mereka, dan Ayu datang meminta agar Yani memasak apa saja yang ada di kulkas karena masak sotonya gagal. Kamu tolong masakin apa aja yang ada di kulkas ya, kasihan dia lapar. Broto masih video callan dengan Anya, membahas tentang celana dalam yang ketinggalan di mobil. Tapi Anya malah mengatakan kalau itu bukan celananya. Dia jarang memakai dalaman. Kemudian ibu datang melihat Broto yang lagi bertelanjang dada. Ibu kepikiran sperma Broto, apa pernah diperiksakan. Ibu takut pelurunya kosong. Ibu pengen cepat punya cucu. Ada pelurunya, jawab Broto. Kemudian meminta ibu pergi. Broto melanjutkan teleponan dengan Anya. Dia tetap mengatakan kalau celana dalam itu bukan punyanya. Dan bertanya, Broto selingkuh dengan siapa lagi? Di kamar Yani mengajak Bambang untuk enak-enakan. Bergoyang-goyang di ranjang sambil mengangkat kedua tangannya. Tapi Bambang menolak beralasan pusing. Diminta bosnya pulang kampung, isolasi mandiri. Padahal sebelumnya Bambang telah mengintip Ayu sambil berselancar sendiri. Ayolah mas nih, kamu nanti puas-puasin cium. Sambil memegang celana dalam, Broto mengenang kembali saat-saat berbagi cinta bersamaannya. Pagi harinya ibu ke kamar, membawa menu-menu penambah kesuburan. Broto terkejut mendengar suara ibu. Dia bergegas bangun menyembunyikan kasur tempat tidurnya. Dia pun membangunkan Ayu, kemudian berpura-pura duduk berdua. Ibu mengajarkan mereka posisi bercinta agar cepat hamil. Ayu harus di bawah dan Broto di atas. Ibu pun sampai mencontohkan dengan posisi kaki yang diangkat ke atas, agar setelurnya Ayu terendam. Ibu pun meminta agar Ayu dan Broto mempraktekkan itu. Nah, brotonya yang di atas. Broto menelpon temannya yang bernama Anton, menagih hutang meminta bantuan, agar mengecek nomor handphonenya Ayu. Panggilan atau chat yang keluar masuk. Dan setelah beberapa saat, Broto berteriak memanggil Ayu. Kesal melihat Ayu yang lagi bermain dengan handphonenya. Broto berusaha mengambil handphone itu. Dia menuduh Ayu berselingkuh, dan Ayu sengaja meletakkan celana dalam di mobilnya agar bisa bercerai. Namun Anton mengatakan kalau satu nomor yang sering menelpon Ayu adalah nomornya sendiri, yang membuat Ayu marah dan kemudian dia pun menampar Broto. Setelah itu Broto kebingungan siapa sebenarnya yang punya celana dalam itu. Kemudian Anton kembali menelpon, mengatakan kalau Ayu memiliki 2 nomor, dan Broto tidak tahu itu. Dia pun meminta dikirimkan nomor tersebut. Broto kembali marah masuk ke kamar mengatakan kalau dia telah memiliki bukti, dan ibu juga ada di sana. Ayu selingkuh dengan Dimas, adiknya Broto. Dia memakai nomor yang satunya untuk berhubungan dengan Dimas. Mendengar itu, ibu bertanya, "Benarkah Yu?" Ayu menangis mengungkapkan perasaannya yang selama ini dia pendam. Dia tutupi perselingkuhan Broto selama ini untuk menjaga perasaan ibu. Dan ada Anya yang jadi wanita simpanannya selama 2 tahun. Ayu pun meminta agar Broto membuka semua rahasia itu. Anya, perempuan yang kamu piara 2 tahun itu. Kemudian ibu bicara. Ternyata selama ini ibu sudah tahu kelakuan Broto di luar sana. Ibu meminta bantuan kenalan lamanya untuk mencari tahu kelakuan Broto di luar rumah. Ibu pun mengatakan kalau Broto goblok menyelingkuhi Ayu yang cantik dan juga baik. Bukan hanya itu, ibu juga berucap kalau dia tahu hubungan Ayu dan Dimas, dan ibu akan meminta Dimas untuk datang ke rumah. Ayu memohon agar ibu tidak membawa Dimas ke rumah, dan Broto juga tidak setuju hal itu. Dia kembali menanyakan kepada Ayu, "Kamu mau cerai kan? Oke, sekarang kita cerai." Tapi ibu memutuskan tidak ada perceraian sebelum semuanya clear.
dan meminta agar mereka berdua memikirkan apa yang akan mereka katakan besok. Ibu pernah melihat sendiri kebersamaan Ayu dan Dimas, dan Ayu pun tak segan-segan mencium Dimas. Begitupun dengan Broto. Ibu juga tahu kalau dia sering berkomunikasi dengan Anya. Dan ibu juga membayar Yani untuk mendapatkan video-video yang selama ini telah direkamnya. Ternyata ibu sengaja memberhentikan pembantu yang lama dan menggantikannya dengan Yani. Keesokan harinya, Dimas telah datang. Dia menyapa Ayu dan Broto. Kemudian ibu meminta agar anak-anaknya memberikan penjelasan. Perdebatan pun dimulai. Ayu dan Broto saling menyalahkan. Broto yang menuduh Ayu istri yang selingkuh dengan adik iparnya sendiri, dan Ayu pun mengatakan kalau Broto laki-laki yang pelin-pelan, tidak bisa mengambil keputusan sebagai kepala keluarga. Semakin memanas saat Dimas mulai bertanya apa yang terjadi. Ayu mulai bercerita, berawal saat dia tahu kalau Broto kembali berselingkuh, dan dia merasa butuh seseorang tempatnya bercerita, dan orangnya adalah Dimas. Mulai saat itu kami mulai rutin berkomunikasi, melakukan apa yang kamu lakukan di belakangku. Aku dan Dimas berencana akan menikah setelah kita bercerai. Mendengar itu, Broto mengusir Ayu, meminta agar dia secepatnya keluar dari rumah. Ayu menyetujui. Dia mengatakan sambil memegang tangan ibu, kalau dia tetap akan menjadi putrinya, tapi dengan menikahi anak ibu yang jauh lebih baik. Aku akan tetap jadi anak ibu. Yani dipanggil. Dia mengeluarkan bukti obrolan percakapan Ayu dan Dimas. Dimas membantah tuduhan itu. Semuanya tidak benar, tidak seperti yang kalian pikirkan. Dulu aku memang suka teleponan dengan Mbak Ayu, mendengarkan curhatannya tentang Broto. Tapi setelah tahu Mbak Ayu ada rasa kepadaku, aku menjauhinya. Aku tidak mengangkat telepon ataupun membalas chatnya. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh cek handphone aku ataupun Mbak Ayu. Ayu menangis mendekati Dimas, mengatakan tentang mimpi-mimpi mereka untuk hidup bersama. Tapi Ayu kemudian marah saat Dimas mengatakan, aku hanya ingin membantu Mbak, kita selesaikan bersama-sama. Ayu pun mendengar ucapan itu, menganggap Dimas sama saja seperti Broto. Kemudian Anya datang langsung mengandeng tangan Broto dan mengatakan kalau dia positif hamil. Ayu menangis sampai ia terduduk, kemudian berkata, aku sendiri, aku tidak punya siapa-siapa. Aku memang gak pantas punya siapa-siapa. Dan Ayu pun kemudian pergi. Setelah kejadian itu, Ayu menjadi depresi, dan dia masih mengingat kebersamaan romantisnya bersama Broto. Aku selalu percaya semua terjadi karena tujuan. Kamu dan aku bukan kebetulan. Kamu dan aku adalah takdir. Kamu dan aku adalah satu. Aku cinta kamu, Broto, dulu, sekarang, dan selamanya.